di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat berjumpa lagi dengan saya ya. Di sini saya akan berbagi terkait apa sih perumusan gagasan awal dan bagaimana pentingnya perumusan gagasan awal ini. Ya, jadi kalau teman-teman nanti dalam berorganisasi harapannya ya, jadi apapun itu organisasi itu pasti memiliki visi, misi dan tujuan. Ya. Nah, di sini dan landasannya itu apa? Salah satunya dengan gagasan awal. Ya, jadi kita mulai dengan tujuan di sini. Ya, kalau kita bahas terkait tujuan, ya, jadi yang jelas awal mula terkait gagasan awal kita harus paham dulu terkait kebutuhan dari organisasi. Misal teman-teman di sini pengen ikut BEM, pengen ikut UKM, seyoknya atau sewajarnya kalian paham dulu nih tujuan dan visi misi mau dibawa kemana nih. Kalau misalnya BEM yang kalian ikuti, UKM yang kalian ikuti ini seperti apa, sehingga kalian masuk itu sudah jelas arahnya, tidak hanya ikut-ikutan. Nah ini ya, saat ini kan lagi trending kalau ikut-ikutan ya, pokoknya temannya ikut ini ya wes saya ikut aja. Nah itu kalau bisa jangan dilakukan hal tersebut ya. Terus mampu merancang program atau kegiatan yang efektif. Efektif di sini bisa berarti tepat sasaran, sesuai dengan tujuan juga ya, atau sesuai dengan kebutuhan dari organisasi yang diikuti. Ya biar nggak terlalu melenceng jauh-jauh ya. Terus untuk yang selanjutnya mampu meminimalkan kegagalan dengan mengantisipasi hambatan dan mengoptimalkan pemanfaatan peluang yang ada. Nah, ini yang setiap individu pasti beda-beda nih. Bisa menyikapi kegagalan dengan dan mengoptimalkan peluang itu pasti setiap individu nih beda-beda. Nah, dalam hal ini kita harus samakan persepsi ya antar individu dalam organisasi ya. Namanya organisasi kan nggak mungkin hanya 1-2 orang, pasti lebih. Nah, untuk menyamakan persepsi inilah yang butuh proses nantinya. Oke, kita akan belajar selanjutnya ya. Oke, dalam satu organisasi kita flashback mungkin ya, mungkin teman-teman sudah ingat terkait POAK ya. Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Ya, bagaimana dalam satu organisasi atau ini seringnya dikatakan manajemen dalam berorganisasi, ada suatu perencanaan, ada suatu pengorganisasian, ada satu pengimplementasian, dan ada suatu controlling atau istilahnya pengawasan nanti. Ya, dan pada manajemen organisasi, perumusan gagasan awal atau PGA ini merupakan bagian dari suatu planning atau perencanaan, berarti termasuk yang awal nih ya, dan ini harus dilakukan planning ya, istilahnya kalau kalian ini harus punya berencana, ada rencananya. Nah itu yang sangat penting. Terkadang rencana itu pun harus ada istilahnya apa ya, ada rasionalnya. Salah satu rasionalnya itu ada tujuannya itu, visi misi dan sebagainya itu. Nah ini bagaimana kita belajar bagaimana sih yang baik dalam penentuan ini ya, perumusan gagasan awal di sini. Ya. Yang pertama ini selain tadi ya sudah tahu tujuannya ya. Terus ketika sudah masuk ini ya, apa yang bisa kalian lakukan yaitu yang pertama harus pahami dan kenali organisasi Anda. Ya, istilahnya tuh kenali apa ya secara lebih dalam. Nah, kalau tadi kan hanya visi misinya nih sesuai nih. Oh, misalnya sesuai dengan visi misi saya nih, selaku person ini bisa nih saya kayaknya berkembang di organisasi ini. Nah, begitu sudah masuk, nah kenali lagi lah lebih dalam. Sesuai harapan atau enggak nih. Nah, kan terkadang loh ya, saya cerita terkadang casingnya saja bagus. Ya. Dalamannya, ya you know lah ya, teman-teman lebih paham lah kalau misalnya ada perumpamaan seperti itu. Nah, sehingga nanti ada 2 plan di sini. Sesuai harapan sama belum sesuai harapan. Ya, semisal di sini belum sesuai harapan, nah ini ada garis panah apa itu akhirnya cari akar permasalahannya. Ya, jadi bukan gejala yang nampak atau yang oh ini jelek, misalnya ini aturan ini jelek langsung dihapus, jangan seperti itu. Jadi cari akar permasalahannya kenapa kok aturan ini bisa berdampak jelek. Jangan-jangan bukan aturannya yang berdampak jelek. Jangan-jangan personnya atau penata laksanaannya lah itu yang harus kalian cari.
Jangan bolak-balik merubah ADART dalam suatu organisasi, jangan bolak-balik merubah visi misi. Ternyata memang bukan itunya yang salah. Nah, itu ya. Jadi harus paham cari akar permasalahannya. Terus lakukan uncoupling dan cari gagasan atau solusinya nanti. Ya, analisis dan sebagainya nanti. Baru itu bisa nanti, oh ini diketahui nih akar masalahnya. Itu kalau misalnya belum sesuai harapan. Kalau sudah sesuai harapan, nah ini ya. Jadi oh ternyata emang bener nih casingnya sama dalemannya bagus nih. Ya kalau bisa ya dipertahankan dan lebih dikembangkan. Nah itu simpelnya di situ kalau sudah sesuai harapan. Tapi mempertahankan ini ya nggak segampang itu. Nah itu yang menjadi poin nanti. Ya gimana cara mempertahankan. Nah itu ya itu menjadi PR nanti yang coba kita nanti bahas di sini. Ya. Terus uncoupling ya atau analisis kondisi lingkungan ini bisa dilakukan dengan ada namanya analisis SWOT ya. Jadi kita apa sih analisis SWOT itu kalau kita lihat kepanjangannya kita harus menganalisis berdasarkan strength, weakness, opportunity dan threat. Nah, seperti apa itu nanti kita bahas ya. Jadi strength itu kekuatannya seperti apa, kelemahannya seperti apa, peluang di dalam organisasi seperti apa, terus ancaman dalam organisasi seperti apa. Nah, itu dikatakan uncoupling ya atau analisis kondisi lingkungan. Bisa dilihat dari analisis SWOT namanya. Ya, terus di brainstorming kan, ya yang jelas dalam suatu organisasi kita brainstorming dengan tim di sana. Setelah di brainstorming barulah ada namanya, oh ini kita tahu nih apa istilahnya permasalahannya atau kita bisa nih merumuskan suatu gagasan nanti, entah itu gagasan untuk memecahkan masalah, entah itu gagasan untuk meningkatkan terkait tujuan dari organisasi. Nah, itu yang dikatakan ini loh, oh akhirnya kita memiliki suatu gagasan awal. Ya, apakah ini bisa serta-merta seperti semudah membalik telapak tangan? Ya tentunya enggak semudah itu. Ya, jadi intinya ya enggak semudah seperti oh ya gini ya enggak. Ya pasti ada lika-likunya, apalagi dalam satu organisasi itu lebih dari satu orang, lebih dari satu kepala. Ya pasti ada permasalahan. Ya, lawang kelompok aja ya. Ya kalau di dalam mahasiswa ya, kelompok penugasan saja yang terdiri dari 4 atau 5 orang itu saja sudah sering timbul konflik. Ya, entahlah si A yang nggak tahu ngerjakan lah, si B yang gini lah, si C yang gitulah lah. Apalagi dalam satu organisasi yang kepalanya lebih dari itu. Ya, tentunya tidak mudah dan itulah yang menjadi clue key poinnya nanti dalam berorganisasi. Ya, itu pentingnya teman-teman kalau dalam berorganisasi bisa belajar banyak. Ya, jadi kalau jadi mahasiswa ya jangan hanya jadi mahasiswa saja ya. Bisa belajar berorganisasi nantinya. Itu ya. Oke, kita jelaskan satu persatu dari uncoupling-nya ya, analisis kondisi lingkungannya ya. Jadi seperti tadi bisa digunakan menjadi analisis SWOT. Yang jelas dari analisis SWOT tuh kita pahami dulu nih masalahnya apa. Yang mau kita uncoupling-kan tuh yang mana nih? Ya misalnya masalah terkait aturan boleh, masalah terkait apa juga boleh, atau terkait suatu visi misi juga boleh. Ya, terus kita lihat nih faktor penghambat dan pendukungnya nanti. Ya, di situ ada suatu gap celah enggak nih ya, antara realnya kenyataan yang di lapangan sama keinginan yang dikehendaki itu sudah sesuai atau enggak. Nah, kalau dalam penelitian yang dikatakan adanya gap ya suatu permasalahan. Ya, kalau di dalam organisasi juga oh, kenyataannya ini organisasinya tuh seperti ini nih. Padahal keinginan organisasi atau visi misi dalam organisasi itu B, kondisi aktualnya A. Nah, antara A dan B itu pasti ada suatu gap-nya. Nah, di sinilah yang bisa kalian ada katakan uncoupling ya, analisis dengan SWOT tadi dan banyak mekanisme lainnya. Hanya saya karena saya juga orang manajemen, saya suka melakukan analisis dengan SWOT. Lebih mudah dan lebih simpel. Kita cek kekuatan kita, kita pahami kelemahan kita cek juga peluang kita, dan kita cek ancaman buat kita itu seperti apa. Itu paling mudahnya. Tapi banyak lagi mekanisme nanti bisa teman-teman lihat kalau misalnya ingin mendalami terkait manajemen. Ya, setelah kita uncoupling, baru kita lakukan brainstorming tadi. Nah, sebelum mengeluarkan gagasan ya.
Jadi ini contoh kalau saya asumsikan dengan ini ya, proses manajemen ya. Yang pertama melibatkan semua pemangku kepentingan, stakeholder. Kalau di sini kalau dalam organisasi saya contohkan misalnya UKM saja. Pemangku kepentingan dalam UKM itu siapa saja? Yang jelas satu, UKM itu di bawahnya BEM, di bawahnya institusi fakultas, ya berarti disitulah pemangku kepentingannya. Kepentingannya BEM, kepentingannya fakultas, dan kepentingannya anggota juga otomatis. Ya, jadi kita harus melibatkan semua itu. Ya, yang mana kalau dalam satu pengambilan gagasan itu harus sesuai dengan ini ya, keinginan dari beberapa pemangku kepentingan. Kenapa kok harus begitu? Karena contoh UKM saja. Kalau kita akan merumuskan visi, misi, dan tujuan, kita nggak boleh terlalu jauh terlalu jauh beda dengan visi misi dari BEM-nya ataupun dari fakultasnya. Karena nanti nggak sejalur nanti. Kalau kasarannya suatu fakultas itu adalah bis besar yang di dalamnya tuh ada beberapa UKM, BEM, ya beberapa misalnya ada anggota yang lainnya, mekanisme perkumpulan lainnya, ya harus sesuai dengan suatu bis besarnya itu apa. Nah, kalau misalnya melenceng dari itu ya harus keluar bis. Nah, akhirnya tujuannya nggak sama lah, itu yang jadi permasalahan. Ya, dan harapannya setiap pihak yang terlibat harus menyampaikan pemikirannya. Ini yang agak susah ya biasanya ya kalau orang Indonesia ya, kalau nggak ditunjuk nggak mau ngomong nih. Ngomong pun karena ditunjuk dan karena keterpaksaan. Nah, itu susah nih. Ini yang istilahnya yang harus dilatih dari sedini mungkin untuk teman-teman ya, berani mengemukakan pendapat. Terus pemikirannya harus dilakukan secara bebas, dalam arti tidak ada pressure, tekanan. Out of the box juga lebih bagus. Jadi ide-ide itu sekreatif mungkin, segila mungkin dalam tanda kutip ya, asal sesuai dengan tujuannya. Itu yang lebih istilahnya harapannya bisa lebih bagus nanti untuk organisasinya. Terus dalam kita merumuskan brainstorming gagasan ini, tunda penilaian atau jangan berkomentar dulu nih. Kita jadikan satu dulu, karena kalau kita sudah melakukan justifikasi, judgment itu, nanti bisa panjang kali lebar, ya, nggak bisa keluar suatu gagasan nanti. Kita kumpulkan dulu, ya, selanjutnya kita kombinasikan, ya, ya kan dikomentari dulu, kombinasikan dulu, karena komentar itulah yang bikin perpecahan nanti pasti. Si A pengen ini, si B pengen, kita kumpulkan dulu, kita kombinasikan, kita cari jalan tengahnya. Jangan-jangan dari sekian gagasan itu bisa dikumpulkan jadi satu, itu lebih bagus. Ya, setelah dikombinasikan, nah, berarti semuanya itu akan dikemukakan. Ya, walaupun tidak masuk akal ya, dalam arti itu dikemukakan saja. Seperti tadi ya, yang harus out of the box. Ya, boleh malah bagus. Ya, jadi kita harus berani untuk berbeda pendapat, tuh harus berani. Asal tuh masih ada kaidahnya, ya ada rule-nya, ada jalurnya. Terus sudah dikemukakan, baru nanti bahas satu persatu idenya yang sudah dihasilkan dari proses brainstorming ya, yang sudah dijadikan satu, baru kita bahas. Oh, antara A sampai G misalnya, atau A sampai F, A, B, C, D, F, ada 6 ide. Dikumpulkan jadi satu, dikombinasikan, jadilah suatu ide yang istilahnya itu, anggaplah idenya itu adalah J misalnya. Nah, dari ide ini, J ini yang sudah mengakomodir A sampai F ini, apakah kira-kira ada suatu ide lain, itu disampaikan. Karena nanti dari A sampai F itu merupakan sub dari gagasan utama yang suatu gagasan yang paling besar. Nah, barulah di sini kita proses penyamaan persepsi dan istilahnya harus paham semuanya. Ya, disitulah baru kita rancang sehingga keluarlah menjadi suatu rumusan gagasan awal. Dan penunjang dalam rumusan gagasan awal bisa dirumuskan 5W 1H ya. Mungkin udah familiar ya, why, what, when, who, where, how gitu ya. Di why, mengapa perlu dilakukan suatu program atau suatu acara atau suatu tujuan ya, alasan realnya urgensinya seperti apa ya. Atau tadi ya masalahnya kenapa kok kita perlu kajian akar masalah ini ya. Itu harus kita paham. Ya, sehingga kita bisa merumuskan secara baik dan benar nanti. Terus yang kedua, what? Apa yang harus dilakukan nanti? Program apa yang paling sesuai? Nah, ini yang sesuai dengan
tadi ya realitanya tuh di lapangan atau di organisasi seperti apa. Kita harus pahami nih, ya, what, berarti apa yang harus kita lakukan harus sesuai dengan kondisi kita dalam organisasi. Terus yang ketiga, when. Nah, terus kapan ini mekanisme ini bisa dilakukan? Apakah segera, ASAP ya, as soon as possible, atau masih nunggu dulu nih, nunggu terkait penentuan kebijakan yang lainnya? Itu juga penting ya. Terkait sikon ya, situasi dan kondisi itu sangat penting sekali dalam pengambilan kebijakan. Ya, dalam berorganisasi itu sangat penting sekali. Terus who, siapa yang melaksanakan, siapa yang dilibatkan, terus untuk apa program itu diselenggarakan yang jelas. Kalau untuk siapa, untuk pemangku kebijakan juga, untuk anggota juga, untuk semua yang ada dalam organisasi udah jelas. Ya, terus siapa yang jadi key point-nya, key person-nya di sini. Nah, ini yang harus kita pahami nih. Apakah semua harus dihandle ketua? Ya enggak. Ya, jadi jangan kalau dalam berorganisasi jangan sampai pokoknya ketua deh. Semuanya ketua, jangan ya. Bakalan nggak ada yang mau jadi ketua kalau kayak gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi kita sebagai ini nanti ada namanya manajemen dalam kepemimpinan. Mungkin ada materi dalam LKMDD nanti terkait kepemimpinan. Dia harus tahu semua orang tuh jadi pemimpin. Ya, semua orang tuh pemimpin. Hanya waktu dan kondisinya saja nanti yang harus sesuai. Yang terus yang kelima ada where. Di mana nih nanti dilaksanakan setelah kita tahu kapannya, setelah tahu siapa yang akan melakukannya, terus di mana program tersebut, di mana mekanisme tersebut akan dilakukan. Di dalam organisasi intern, di luar ekstern, atau di mana nanti. Ya, di mana ini bukan berarti hanya tempat saja loh ya. Banyak kontekstualnya. Terus yang terakhir how. Ya, terkait bagaimana sih pelaksanaannya. Ya, bagaimana do action-nya itu seperti apa. Ya. Nah, itu nanti kita breakdown ya seperti apa dan bagaimana, dan paling penting juga how much nih, ya berapa biaya ini penting ya. Walaupun kita dalam berorganisasi nggak boleh ujung-ujung duit, tapi kita harus mikir terkait biaya ini juga. Ya, apapun kegiatan seminimal mungkin tuh pasti ada namanya biaya, dan biaya di sini memang tidak harus uang, selalu uang. Terkadang ya kita menyempatkan waktu dan sebagainya itu termasuk dikatakan biaya juga nanti. Ya, ini beberapa yang bisa dijadikan penunjang dalam perumusan gagasan awal nanti. Ya, oke ya. Terus yang selanjutnya di sini ya, pertimbangkan ini ya terkait syarat dalam menetapkan suatu gagasan di sini. Ya, jadi apa saja sih pertimbangannya, syaratnya itu ya. Yang pertama mungkin sudah sering ya, yang harus jelas ya, tujuan sasarannya, mekanismenya harus jelas, mudah dimengerti, ya realistis juga, ada tahapannya, bukan sak dek sak nyek ya, ada tahapannya, terus ada skala prioritasnya, ya, dan yang terakhir tuh ada desiminasinya, yang mana di situ ada namanya bisa dikatakan RTL ya, atau rencana tindak lanjutnya, terus apa-apa saja pihak yang terlibat itu harus ada semua di sini. Ya, jadi ini hal yang memang harus benar-benar dipertimbangkan. Ya, yang paling penting apa saja itu ya terkait realistis juga penting ya. Bertahap juga penting. Saya rasa semuanya penting sehingga nanti teman-teman jika dalam berorganisasi itu harus bisa menempatkan ini dalam suatu pengambilan gagasan ini seperti apa nanti, apakah sudah sesuai atau enggak ya, itu harus sesuai ini ya, intinya harus sesuai dengan step-stepnya ya, nggak bisa nih langsung kalau kita mau ke A ya langsung tiba-tiba ke A ya nggak mungkin ya, ada prosesnya mau mencapai A tersebut. Itu ya gampangannya seperti itu. Nah ini ya yang paling penting ya, kalau kita dalam perumusan gagasan suatu ide ya, itu ya kriteria apa ya, penting ya, penting dalam arti itu sesuai dengan tujuan organisasi itu ya yang kalian ikuti, mudah ya, mudah dalam arti semua orang akan mudah menerima, mudah melakukan juga ya, dan yang terakhir yang mungkin penting juga ya, murah. Murah dalam arti ini seperti tadi yang saya singgung ya, nggak hanya berhubungan dengan uang saja, murah dalam arti murah ini tidak terlalu menyita banyak waktu, istilahnya semua orang bisa
kontribusi. Nah, itu yang dikatakan murah nanti. Nah, ini yang paling penting. Ya, jadi bisa penting, bisa mudah, bisa murah. Itu yang istilahnya yang key point-nya dalam bagaimana merumuskan gagasan awal. Ya, jadi PR nih, dan PR-nya ini ya susah-susah gampang memang, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan ya terkait bagaimana kita merumuskan gagasan awal ya. Jadi bisa dilakukan, hanya ada mekanisme dan ada prosedurnya. Dan untuk menggapai prosedur dan mekanisme tersebut nggak bisa kalau tanpa pengalaman. Ya itulah kenapa teman-teman jika ingin masuk dalam organisasi harus berani ini dulu ya, berani gambling ya, berani istilahnya ya, kalau kita masuk satu organisasi kita kan mungkin hanya tahu casingnya saja ya, nggak mungkin sampai tahu dalamannya, nggak mungkin ya, karena belum masuk. Casingnya bagus nih, kita masuk, ternyata di dalamnya kan kita nggak tahu, seperti tadi ya, bisa bagus sesuai harapan, bisa enggak. Lah kalau enggak, apakah kita langsung mundur? Nah itu yang jadi problemnya. Seringnya kan, oh enggak semua ini enggak nyaman, ini tiba-tiba mundur. Ya kalau kayak gitu ya bakalan kebawa terus sampai kalian nanti kerja, sampai kalian menjadi dalam tanda kutip menjadi benar-benar orang ya, bukan berarti sekarang nggak orang, nggak ya, maksudnya nanti kalau sudah kerja bermasyarakat, kalau kalian tipe kalnya kalau nggak cocok langsung ditinggal keluar ya, nggak bakalan optimal apapun yang kalian kerjakan ya. Sehingga ya kalau nggak sesuai ya apa yang jadi masalah itu yang coba diatasi. Kalau sesuai ya syukur-syukur, alhamdulillah, tinggal dipertahankan dan ditingkatkan. Ya simpelnya seperti itu kalau kita dalam perumusan suatu gagasan nanti. Ya, oke ya, itu mungkin yang bisa saya simpulkan dalam suatu rumusan gagasan ya, gagasan awal di sini. Karena kalau kita ngomong rumusan gagasan itu ya enggak gampang juga, iya ya, tapi sulit juga ya enggak sih, karena teman-teman juga harus berani, yaitu ya, tinggal berani mengeluarkan ide yang out of the box tidak. Terkadang kan budaya kita, apalagi budaya kita tuh, oh kalau yang lebih muda itu pokoknya kok seringnya cenderungnya salah terus. Pokoknya benar tuh yang lebih tua, padahal yang nggak seperti itu juga ya, nggak selamanya yang muda tuh selalu salah gitu. Yang lebih muda selalu salah, enggak lah. Hal seperti ini yang harus kita segera pangkas. Ya, karena yang muda juga nggak ada masalah gitu ya. Yang tua salah ini ya omongkan minta maaf gitu ya. Biasanya kan gengsi nih senior kalau salah nih ya. Itu yang menjadi budaya kurang bagus dalam suatu berorganisasi. Jadi PR-nya tuh bagaimana teman-teman harus berani mengemukakan pendapatnya. Apa ya istilahnya, yang nggak ditebak pun ya nggak masalah ya. Itulah kenapa perlu out of the box-nya itu loh pentingnya. Nah, sehingga disitulah menjadi clue-nya nanti ketika teman-teman ingin melakukan perumusan ide dan sebagainya, itu harus berani dulu nih. Sampaikan pendapatnya, intinya masih sesuai dengan tujuannya, nggak masalah ketika itu memang sedikit nggak masuk akal, atau yang bahasa kasarannya nggak apa-apa ide segila mungkin. Yang penting masih sesuai dengan koridornya, sesuai dengan visi misinya. Ya, jadi nggak ada masalah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga materinya bisa bermanfaat nanti ya. Nanti bisa kita lanjutkan diskusi misal ada yang kurang jelas. Terima kasih. Mungkin saya akhiri dulu terkait materi ini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke